Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, tema kita tentang percintaan kamu hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini ataupun dia ya, ini bisa vice versa. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi. Ada separation, sadness, bitterness, missing you, thinking about you, uncertain future. Nah, jadi aku ngelihat ya, hubungan antara kamu dengan dia atau percintaan kamu saat ini itu tidak baik-baik saja. Atau ada yang sudah single, bahkan ya semua sudah berakhir hubungannya ini. Saling meninggalkan di sini. Tetapi di saat kamu dengan dia tidak berkomunikasi, ada keadaan dia yang sangat menderita. Dia sedang sakit, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia merindukan kamu di sini. Dia memikirkan kamu di sini, thinking about you, missing you ya. Dan bahkan dia berpikir, di masa depan aku nanti akan bagaimana tanpa kamu gitu. Jadi saat ini dia kayak benar-benar merasa menderita karena ya sudah tidak bersama kamu lagi. Dan dia memikirkan keadaan dia selanjutnya. Apakah akan baik-baik saja? Begitu. Nah, di sini ada Kevin. Kevin di sini ya jelas sekali sudah berakhir. Tetapi di sini ada new beginning. New beginning apakah kamu yang tidak menginginkan dia lagi, tapi dia menginginkan kamu? Apakah di sini dia ingin menjadi seseorang yang berbeda, menjadi orang yang mungkin bertransformasi? Ya mungkin dulunya dia itu yang egois, dulunya itu mungkin dia yang temperamen, dia mungkin yang dulunya jika dia laki-laki atau perempuan sama aja ya. Mungkin dia suka mabuk-mabukan, dia suka hangout gitu ya. Nah, itu membuat energi negatif. Ya, bahkan itu akan menghancurkan hubungan percintaan kita. Apalagi ya dia ini egoisnya luar biasa ya. Nah, itu membuat semuanya berakhir ya. Nah, disinilah aku ngelihat dia mungkin mencoba untuk merubah dirinya. Dia merasa reborn, terlahir kembali menjadi sosok yang berbeda. Karena disadari perilaku dia, ya, kelakuan dia, sikap dia itu sangat tidak baik ya untuk menjalani hubungan percintaan bersama dengan kamu. Tidak akan ada yang suka kalau kita melakukan hal-hal yang benar-benar ya seperti itu gitu loh. Ya, apalagi mungkin ada juga yang cuek, yang suka on off, atau ada yang gila kerja di sini. Nah, itu juga merasa kayak kita itu bukan hidup bersama, tapi tinggal bersama. Nah, ini ada bedanya. Tinggal bersama dengan hidup bersama. Makanya tinggal bersama ya kayak orang ya cuek, acuh gak acuh, kayak nggak kenal gitu ya. Tapi kalau hidup bersama, kita akan memahami satu sama lain. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin selama ini kamu dengan dia ada yang sudah menikah. Tapi ya cuman statusnya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Makanya di situ kamu kayak ngerasa, ini hubungan seperti apa? Ya. Makanya seseorang ini mungkin setelah kamu mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan dia atau lari dari dia atau menghilang dari dia, ya, dia mulai tersadar dengan semua perilakunya dia. Ya, akhirnya dia mencoba untuk menjadi seseorang yang berbeda. Ya, mungkin di sini dia akan melewati masa transisi juga. Oke. Nah,
Akhirnya banyak hal-hal yang memang sudah dia tinggalkan. Kebiasaan buruknya dia sudah tinggalkan di sini. Apakah benar-benar dia sudah berubah? Ya. Ataukah itu hanya sebuah dramanya dia? Ya, mungkin kamu yang hanya tahu ya. Tapi kalau seseorang mengatakan, aku udah berubah. Bukan dengan tindakan dia menunjukkan, tapi dengan kata-kata. Nah, mungkin perlu kamu waspadai juga gitu ya. Perlu kamu pelajari lagi. Apakah benar? Apakah hanya sebuah drama saja? Oke, nah di sini ada healing inner child. Releasing the past. Dia belajar dari masa lalu. Dia benar-benar kayak ingin ya. Ada pasti berikutnya yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Oke, nah seseorang ini sepertinya benar-benar mengambil suatu keputusan untuk tetap mencintai kamu. Ya, di sini mungkin ada juga beberapa dari kamu yang tidak ingin untuk menerima dia, memberikan kesempatan, atau mungkin kamu yang lagi berjauhan di sini. Di sini dia begitu sangat ingin bicara dengan kamu, atau kamu membatasi diri dengan dia. Tapi dia sangat ingin mencari kamu, dia talking kamu, dia stalking kamu juga, dia foto-foto kamu juga, dia seperti menunggu pesan dari kamu, karena ada yang ingin dia katakan kepada kamu. Itu dia, ya. Jadi keadaan dia ini benar-benar kayak butuh kamu. Oke, ini bagi yang relate ya. Karena ini terus yang keluar ya. Sepertinya isinya itu ya itu aja. Tapi ya inilah kartu yang muncul. Oke. Ada shock, sudden change, shocking news, ya ada surprise, ada transformation. Nah, jika ini tentang dia seperti ingin menunjukkan kepada kamu dan membuat kamu terkejut bahwasanya dia benar-benar sudah berubah. Tapi kalau ini kartu kamu mungkin terkejut ya dengan perilakunya dia atau mungkin dengan perubahannya dia juga gitu loh. Ya, dia ingin membuat kamu terkejut. Ya sama aja ya kalau nggak salah ya. Oke, nah jadi aku ngelihat dia itu seperti ingin mengejutkan kamu. Bahwasanya aku benar-benar berubah, bukan drama gitu loh. Oke? Nah, di sini dia benar-benar menjadi seseorang yang begitu mandiri. Ya, mungkin seseorang ini di saat mungkin kamu tidak mau menerima dia menjadi seorang yang harus berjuang sendiri di sini. Dia tidak mau lagi ya ketergantungan sama kamu, atau mungkin di sini ada dia yang single parents. Mohon maaf, duda atau janda begitu ya. Di sini dia bisa mencoba untuk bertahan dengan kehidupan dia saat ini. Dengan mengurus keluarganya atau bahkan ada yang punya anak di sini. Oke, kita coba lihat perasaan terdalamnya dia seperti apa saat ini. Perasaan terdalamnya. Apakah yang terbaca? Oke. Nah, di sini sebenarnya ya dia menyadari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tanpa dia pikirkan kembali. Namun saat ini dia akan pikirkan sebelum dia bertindak. Nah, itulah dia. Kesalahannya dia di situ. Ya, mungkin dia juga be more selfish. Dia juga termasuk orang yang sangat egois ya. Sangat egois. Dia tahu dia egois, dia menyadari. Makanya di sini dia tahu, dia sadar apa yang dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Dan akhirnya ya ini endingnya seperti ini gitu loh. Hancur, berantakan, hidup dia menderita, hidup dia tersiksa, dia lagi dalam keadaan sakit saat ini. Mungkin sakit hati, sakit jiwa dan raganya ya, sakit fisiknya bisa jadi. Ya, you are wrong. Dia mengatakan, kamu salah. Kamu mungkin di sini kamu mungkin menilai dia itu belum berubah. Atau kamu menolak dia. Dan mungkin bahkan kamu menuduh dia gitu ya. Dan mungkin disitulah dia mengatakan, kamu salah sudah menuduh aku. Aku ini adalah seseorang yang sudah berubah, tidak seperti dulu, gitu ya. I can't even look at you right now. Nah, dia tahu dia tidak bisa lagi ketemu dengan kamu. Selama ini dia sangat ingin untuk bertemu dengan kamu, tapi tidak bisa. Mungkin kamu yang menolak untuk bertemu karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dia sudah perbuat dan kamu sulit untuk memaafkan di sini. I mean what I said.
Nah, dia memahami apa yang aku katakan gitu loh. Ya, ya mungkin kamu tidak percaya ya apa yang dia katakan, tapi dia mengatakan kepada kamu, ya aku sadar gitu loh, aku tahu, aku mengerti apa yang aku katakan kepada kamu gitu loh. Ya, oke. Nah, kita coba lihat dari kartu tarotnya. Seperti apakah yang terbaca? Seperti apakah yang terbaca? Dan untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Ada Nine of Swords. Aku ngelihat di sini seseorang ini kayak punya harapan, sangat berharap sekali. Dalam pikirannya, dia akan bisa bahagia bersama dengan kamu. Dan dia begitu sangat berpikir ada masa depan bersama dengan kamu. Nah, ada Twin of Pentacles. Inilah yang dia harapkan selama ini oleh dia. Bahagia bersama dengan kamu, dengan materi yang mencukupi dan berkelimpahan gitu loh. Ya. Jadi di sini dia benar-benar kayak ingin dijaga oleh kamu. Ingin dilindungi oleh kamu atau ingin diurus oleh kamu gitu. Ya. Memang di sini ada konflik yang terjadi. Ada Five of Wands. Konflik yang berkepanjangan, tapi bahkan di sini konflik itu tidak hanya tentang kamu dengan dia. Tapi konflik ini menyangkut mungkin teman, keluarga, atau dan lainnya. Ya, mungkin di sini apakah dia awalnya mendengar omongan orang, dia awalnya percaya sama orang, tidak percaya sama kamu, itu akibatnya membuat hubungan kamu dengan dia hancur gitu loh. Ya, itu akibatnya. Karena tidak saling percaya. Harusnya kalau kita bersama sudah menjalin hubungan bahkan yang lebih intens lagi gitu ya, atau sudah berkomitmen, kita harus percaya sama pasangan kita. Nggak bisa kita mengabaikan begitu saja, ya. Jadi ini terjadi akhirnya konflik. Tapi di sini ada Six of Wands. Dia benar-benar kayak ingin bertemu dengan kamu, dia ingin kembali. Dia seperti meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Ten of Cups. Perasaannya itu begitu bahagia. Mungkin di sini yang aku katakan tadi ada yang sudah punya anak. Ini berkumpul kembali. Hidup kamu dengan dia mungkin lebih sangat bahagia lagi gitu ya. Setelah ada kejadian ya, konflik antara kamu dengan dia dan akhirnya kamu dengan dia saling memperbaiki. Di situ ada cinta yang mulai menunjukkan kebahagiaannya. Oke, ini. Jadi kamu benar-benar lakukanlah jika itu menurut kamu baik ya. Hilangkan ego kamu. Ada King of Wands. Di saat dia benar-benar sudah mendapatkan kesempatan dari kamu, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Dia akan menjaga kamu, dia akan mencintai kamu, dia akan melindungi kamu dan segalanya di sini. Ya, gitu. Kita coba lihat siapa dia. Siapa dia? Ya. Nah, suami atau istri teman kamu ini jangan ya. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan mereka-mereka ini ya. Berondong, mungkin antara kamu dengan dia ada yang berbeda usia. Ya. Rekan kerja, mantan terindah. Kalau mantan terindah biasanya ya akan bisa kembali ya. Teman berantem. Mohon maaf. Sini kita lihat untuk inisial. Ada E, ada Z, ada K, ada J, ada M. Untuk zodiak ada Leo, ada Sagittarius, ada Libra, ada Taurus, ada Cancer. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kita lihat ya. Di sini seseorang ini benar-benar berada dalam keadaan sakit, sedang tidak baik-baik saja. Karena hubungan dengan kamu sudah berakhir. Tetapi di sini dia ingin kembali ke kamu. Nah, ini dia. Dia ingin kembali ke kamu. Kenapa? Karena hanya kamulah yang benar-benar bisa mencintai dia dengan tulus.
Ya, mungkin dulu dia menyadari kamu yang selalu memaafkan dia, dia selalu menyakiti kamu, tapi kamu selalu memaafkan. Di situ baru dia sadari kalau kamu adalah orang yang tulus terhadap dia. Ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.